Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iman Santoso. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti lanjutan pembahasan limit tak beringga untuk fungsi aljabar. Bahwa pada video yang ketiga telah dibuat kesimpulan, saya ulas kembali, bahwa untuk limit X menuju tak beringga dari bentuk akar AX plus B min akar PX plus Q, ada 3 kemungkinan jawaban. Bahwa apabila A-nya itu lebih dari P, A lebih dari P, maka nilainya adalah tak beringga. Apabila A sama dengan P, maka nilainya 0. Dan apabila A kurang dari P, maka nilainya minus tak berhingga. Begitupun kalau bentuk akarnya kuadrat. Berarti limit X menuju tak beringga untuk akar AX kuadrat plus BX plus C min akar PX kuadrat plus QX plus R. Ada 3 jawaban. Apabila A-nya lebih dari P, maka hasilnya tak beringga. Apabila A-nya kurang dari P, hasilnya min tak beringga. Apabila A-nya sama dengan P, maka hasilnya adalah B min Q per 2 akar A. Oke, itu kesimpulan dari video yang ketiga. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas beberapa kasus soal untuk bentuk yang demikian. Oke, saya ambil contoh misalkan limit X menuju tak beringga untuk bentuk akar 8X plus 6 min akar 8X per 4. Kalau berdasarkan kesimpulan yang tadi, bahwa ini sama, maka kalau sama berarti jawabannya hanya mungkin adalah 0. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 0. Kalau ditanya oleh guru kalian, bagaimana prosesnya? Kalian bisa kalikan dengan sekawan. Jadi kalau kalian ditanya bagaimana prosesnya, kalian kalikan sekawan, ya kan? Maka hasilnya dikalikan sekawan, berarti akarnya hilang. 8X plus 6 dikurangi 8X min 4. Berarti yang bawah tinggal bentuk sekawannya. Itu akar 8X plus 6 ditambah akar 8X plus 8X min 4. Nah, sehingga hasilnya adalah limit X menuju tak beringga, berarti 8X-nya habis. Maka tinggal 10 dibagi akar 8X plus 6 ditambah akar 8X min 4. Oke, karena pembilang derajatnya 0, penyebut derajatnya pangkat setengah, maka ini tentunya hasilnya adalah 0, gitu ya. Dari mana 0? Nah, berarti semua nilai dibagi dengan akar X bagi akar X, berarti 0 bagi akar X, akar 8 bagi akar X, berarti akar 8. Atasnya 0, bawahnya 2 akar 8, gitu ya. Oke, yang kedua, kalau ini nilainya tidak sama, ya kan? 2 kurang dari 4 tidak sama, berarti hasilnya adalah minus tak berhingga. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ini tidak sama, 4 kurang dari 8 juga hasilnya adalah minus tak berhingga. Gitu ya. Sedangkan kalau ini jumlah nih, hati-hati, bukan minus. Kalau minus, kalau jumlah berarti tak beringga ditambah tak beringga, maka hasilnya adalah tak beringga ya. Jadi hasilnya adalah tak beringga. Oke,
Itu bentuk yang berikutnya. Yang kedua, kalau dia sama, ini sama ya, maka rumus umumnya adalah B min Q per 2 akar A ya. Yang mana B? Ini adalah B. Yang mana Q? Ini adalah Q. Yang mana A? Ini adalah A. Ya. Jadi hasilnya adalah 6 dikurangi minus 4 dibagi 2 akar 2. Maka hasilnya adalah 6 dikurangi minus 4 berarti 10 dibagi 2 akar 2 kalikan akar 2 kalikan akar 2 penyebutan pembilang berarti 10 akar 2 dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 5/2 akar 2. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 5/2 akar 2. Berikutnya, kalau ini tidak sama 3 lebih dari 2, maka hasilnya adalah jelas ini tak berhingga. Oke, jadi langsung saja. Begitupun yang ini tidak sama, 1 kurang dari 2, berarti nilainya adalah minus tak berhingga. Gitu ya. Jadi jawabannya hanya 3 kemungkinan, yaitu tak berhingga, min tak berhingga, sama B min Q per 2 akar K. Oke, itu yang bentuk-bentuk demikian. Kalau ditanya dari mana caranya, kalikan sekawan ya, seperti halnya di video yang ketiga. Lanjut ya. Nah, lalu bagaimana kalau bentuknya tidak seperti bentuk umum yang tadi? Berarti kalian harus mengubahnya kalimat ini menjadi bentuk lain. Oke, caranya adalah begini. Yang ada variabelnya kalian ubah menjadi bentuk akar. Jadi menjadi 4x kuadrat. Lalu yang min 1 ini dipindah posisikan sebagai nilai konstanta. Ya, sebagai nilai konstanta dia adalah berdasarkan teorema limit ya. Ingat, teorema limitnya ini berarti ada 2 nilai limit. Ingat teorema limitnya apa? Bahwa sini aja lah. Limit x menuju sebuah bilangan bahwa fx ditambah gx. Nah, berarti kan ini adalah limit x menuju sebuah bilangan fx ditambah limit x menuju sebuah bilangan gx, gitu ya. Oke, itu teorema limitnya. Oke, begitupun yang ini. Jadi yang dikuadratkan hanya bentuk yang ada variabelnya saja, yaitu 2x yang menjadi akar 4x kuadrat. Nah, yang mana yang b-nya? Berarti di sini b-nya adalah ini, berarti b-nya 0 ya, berarti b min q-nya per 2 akar a-nya. Berarti ini b-nya 0. 0 dikurangi min 1 per 2 akar 4 dikurang 1. Berarti 1 dibagi dengan 4 dikurang 1 berarti min 3/4, gitu ya. Jadi jawabannya adalah min 3/4. 1 limit berapapun menujunya tetap adalah 1. Min 1 ya berarti tetap min 1. Gitu ya. Jadi yang diubah hanya yang 2x kuadratnya. Boleh nggak semuanya 2x min 1-nya dikuadratkan? Boleh. Hasilnya akan sama saja. Gitu ya. Oke. Biar tidak penasaran, saya hapus ya. Kita buktikan bahwa hasilnya adalah min 3/4, yaitu kalian dengan cara mengkuadratkan semuanya. Nah, jadi kalau kalian mengkuadratkan semuanya berarti limit x menuju tak berhingga. Jadi yang ini kuadratkan.
berarti 2x min 1 kuadrat ya. Min akar 4x kuadrat min x plus 1. Nah, berarti kalimatnya menjadi limit x menuju tak berhingga untuk bentuk akar 4x kuadrat min 4x plus 1 ya. Min akar 4x kuadrat min x plus 1. Nah, baru ini kan sama ya. Jadi rumusnya B min Q-nya jelas per 2 akar A. Yaitu min 4 dikurangi min 1 per 2 akar 4 berarti min 3 per 4. Gitu ya. Sama ya dengan yang tadi. Nah, cuman pada saat bentuknya seperti yang ini, nah ini hati-hati nih. Pada saat kalian mengkuadratkan kedua sukunya, maka kalian harus sangat hati-hati karena bisa-bisa keliru. Maka sebaiknya menggunakan cara yang tadi, yang pertama. Jadi yang kalian kuadratkan hanya yang ada akarnya saja. Ini tetap, jadi x kuadrat plus 8x plus 12 ya. Nah, yang diakarkan adalah yang x-nya saja. X kuadrat min 2 adalah sebagai sebuah nilai lain dengan menggunakan teorema limit ya. Berarti yang B min Q tinggal yang ini aja. B-nya 8, Q-nya berarti 0 per A-nya 1. Dikurangi 2. Jadi hasilnya adalah 8 dibagi 2, 4 dikurangi 2. Berarti hasilnya adalah 2. Gitu ya. Jadi yang dikuadratkan hanya variabel x-nya saja. Minus 2 adalah sebuah nilai konstanta. Bisa dipahami? Ya, gunakan teorema limit. Lalu berikutnya, bagaimana kalau bentuknya 3 seperti ini? Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalian bisa ubah menjadi 2 bentuk. Artinya di sini berarti si 4-nya itu harus kalian keluarkan. Sehingga menjadi 2 fungsi. 4-nya keluarkan berarti menjadi 2. Akar bagi 4, x kuadrat. Bagi 4 berarti 7 per 4 ya. Bagi 4 berarti 5 per 4. Jadi 4-nya keluar jadi 2. Akar ini tetap x kuadrat plus 5x min 6 min akar x kuadrat min 3x plus 2. Nah, 2-nya ini dipecah. 2-nya pasangkan ke sini 1, pasangkan ke sini 1. Jadi yang 2 ini, nilai 2 ini nih, dipecah menjadi 1 ke sini, 1 ke sini. Berarti kalimat soalnya menjadi limit x menuju tak berhingga. Untuk yang pertama berarti akar x kuadrat plus 7 per 4x tambah 5 per 4. Pasangkan dengan yang pertama x kuadrat plus 5x min 6. Lalu yang keduanya akar sama x kuadrat plus 7 per 4x plus 5 per 4 minus akar x kuadrat min 3x plus 2. Gitu ya. Berarti ada dua bentuk ya. Nah, setelah dapat 2 itu berarti sama rumusnya. B min Q ini sama, ini B min Q juga ya. Jadi B min Q per 2 akar A. Gitu ya. B min Q per 2 akar A. Berarti berapa tuh? Atas kalikan 4, kalikan 4, kalikan 4 ya. Kalikan 4, kalikan 4, kalikan 4. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 7 tambah min 20 tambah 7 tambah 12. 19 berarti 6 ya. 6 per 8. Jadi jawabannya adalah 3 per 4. Gitu ya. Bisa dimengerti ya?
Jadi 4x kuadratnya atau 4-nya, bukan 4x, 4-nya keluarkan. Keluarkan dari akar, berarti bagi 4, bagi 4, bagi 4. Jadi hasilnya menjadi 2 akar x kuadrat plus 7/4x plus 5/4. Bisa berarti ya? Nah, berikutnya tentang bilangan natural. Nah, bilangan natural ini adalah bilangan yang memang bisa kita tentukan nilainya dan nilainya adalah tetap. Nah, di sini berarti kita akan menjabarkan bagaimana bentuk suku 2 apabila dipangkatkan dengan n. Contoh dalam hal ini adalah 1 plus 1/n. Maka berdasarkan nilai segitiga Pascal sebenarnya, atau dalam hal ini adalah dengan nilai kombinasi, bahwa 1 ditambah per 1/n dipangkatkan n itu penjabarannya adalah demikian. Nah, ingat bahwa n kombinasi 0 itu adalah 1. N kombinasi 0 adalah 1. Sedangkan n kombinasi 1 adalah n. Gitu ya. Kemudian n kombinasi 2 itu adalah n kali n-1. Ada yang salah nggak nih? N kombinasi 2 berarti ini n kali n-1 per 2 faktorial. Lalu kalau n kombinasi 3 berarti samanya dengan yang ini, n kali n-1 kali n-2 per 3 faktorial. Dan seterusnya. Maka kalau bilangan ini kita jumlahkan sampai dengan n sangat besar atau menuju tak berhingga, maka nilai limit dari 1 plus 1/n pangkat n itu adalah e. Sehingga secara umum dapat dinyatakan bahwa limit x menuju tak berhingga untuk 1 plus 1/x dipangkatkan x itu adalah e. Ingat bentuknya, x menuju tak berhingga 1 plus 1/x pangkat x adalah e. Berarti ini harus sama. Gitu ya. Maka sebenarnya secara umum boleh juga kita katakan bahwa limit fx menuju tak berhingga untuk 1 plus 1/fx dipangkatkan fx, nah itu adalah e. Artinya bahwa nilainya akan sama apabila kalian gunakan nilai yang sama. Gitu ya. Oke, itu kata kuncinya. Jadi limit x menuju tak berhingga 1 plus 1/x pangkat x adalah e. Atau limit fx menuju tak berhingga 1 plus 1/fx pangkat fx adalah e. Akan berikan beberapa contoh di sini bahwa kalimatnya ini belum sama. Maka kalian harus samakan dulu menjadi bentuk limit x menuju tak berhingga, 1 tambah tak berhingga juga tetap sama ya. Berarti ini adalah 1 ditambah 1/x, berarti harus dipangkatkan x. Padahal di sini pangkatnya bukan x tapi x plus 2. Berarti ini harus dikalikan dengan x tambah 2/x. Gitu ya. Sehingga hasilnya tidak berubah. Nah, dengan demikian berdasarkan teorema limit, ya, berdasarkan teorema limit, maka kalimat ini bisa dirubah menjadi limit x menuju tak berhingga untuk 1 plus 1/x dipangkatkan x, gitu kan? Pangkat kan? Limit x menuju tak berhingga untuk x tambah 2/x. Gitu ya. Nah, ininya E. Ini E. Sedangkan yang atas juga sama. X menuju tak berhingga. X per X. Ini.
Itu berarti 1. Jadi jawabannya adalah E juga. Bisa ya? Dimodifikasi. Begitupun yang kedua. Ini tidak sama. Ini belum sama. Maka kalian harus ubah dulu. Bentuknya menjadi limit X menuju tak berhingga. Untuk 1 ditambah 1/X berarti harus dipangkatkan X. Jangan lupa dikalikan dengan 2X-1/X. Gitu ya. Nah ini tidak akan berubah nilai. Sama saja. Jadi ini sama saja. Ya, tidak ada merubah pangkatnya. Nah setelah itu kalian gunakan teorema limit. Berarti limit X menuju tak berhingga. Untuk 1 plus 1/X. Pangkat X itu adalah E. Dipangkatkan. Gitu ya. 2X-1/X. Nah berdasarkan teorema limit yang tadi. Ini adalah E. Lalu pangkatnya adalah sama tak berhingga. Berarti 2X-1/X. Gitu ya. Nah berarti kan yang dilihat adalah koefisiennya. Ini 2, ini 1. Berarti jawabannya adalah E pangkat 2. Itu aja ya. Udah ya. Jadi jawabannya E pangkat. Begitupun yang ini. Ngikutin aja, berarti kalian tinggal mengubah bentuknya ke dalam bentuk yang mirip dengan E. Berarti harus dikalikan X kan. Maka kalian harus ubah menjadi X kuadrat plus X plus 2 per X kuadrat. Gitu ya. Oke, karena ini kalau dibagi ini adalah X gitu ya. Lalu gunakan teorema limit. Berarti hasilnya adalah limit X menuju tak berhingga gitu ya. Dari 1 plus 1/X pangkat X. Ini udah jelas E. Lalu jangan lupa dipangkatkan juga. Karena masih limit X menuju tak berhingga. Untuk bentuk X kuadrat plus X plus 2 per X kuadrat. Nah ingat materi sebelumnya. Kalau dia sama ya kan. Derajatnya berarti lihat koefisiennya. Gitu ya. Ini sama berarti adalah 1. Jadi jawabannya adalah E pangkat 1 atau E. Gitu ya. Oke, itu tentang limit bilangan natural. Kita ambil yang lainnya dalam bentuk pilihan ganda. Nah, bagaimana bentuknya seperti demikian. Ini sama aja. Berarti kalian harus samakan bentuk penyebutnya. Ya, dalam hal ini adalah bentuknya adalah demikian. Nah, berarti kalian harus rubah yang ini. Gitu ya. Jadi harus dirubah ke dalam bentuk demikian. Nah, sekarang limitnya kita ubah X menuju tak berhingga. Ingat 1 plus. Dia 3 bukan 1 ya. Berarti kalian harus ubah menjadi 1 per X plus 8 per 3. Berarti bentuknya harus ngikutin ini. Maka pangkatkanlah dengan X plus 8 per 3. Sudah sama? Berarti harus dikalikan dengan 3 untuk menghilangkan ini per X tambah 8.
Jangan lupa yang pangkat sesungguhnya adalah min berapa tuh? Min setengah ya. Min setengah X kurang 4. Nah, karena ini sudah sama, berarti kalian bisa mengubahnya nih. Berarti limitnya menjadi limit X menuju tak berhingga. Nah, ini udah kompak. 1 plus 1 per X tambah 8/3 dipangkatkan X tambah 8/3. Ini udah jelas E. Lalu dipangkatkan limit X menuju tak berhingga. Yang ini pangkatnya. Ya, berarti berapa tuh? Kalikan. Ini kalikan 2 aja ya. Jadi min X min 8 ya. Berarti min 3X. Min 8 jadi min 24. Per 2 semua ya. 2X plus 16. Gitu ya. Nah, ini sudah sama. Nilainya nih udah sama. Berarti ini E. Jadi jawabannya adalah E pangkat. Nah, yang ini lihat koefisiennya. Berarti min 3/2. Atau dengan kata lain, seper E pangkat 3/2. Berarti kalikan akar E ya. Dirasionalkan. Jadi kalikan E pangkat setengah. Kalikan E pangkat setengah menjadi akar E per E kuadrat. Gitu ya. Akar E per E kuadrat. Bisa berarti ya? Ya, jadi kalian tinggal mengarahkan saja. Lanjut. Yang terakhir. Bagaimana bentuknya demikian? Sama aja prinsipnya, berarti kalian harus ubah ke dalam 1 plus 1 per. Berarti dalam hal ini, kalian ubah menjadi limit X menuju tak berhingga. 3X dibagi X 1. Ditambah min 2 per 3X ya. Pangkat X. Nah, ini kan belum sama. Berarti ubah jadi limit X menuju tak berhingga untuk 1 ditambah 1 per 3X per min 2, berarti pangkatnya harus sama. 3X per min 2 kali min 2. Gitu ya. Per 3. Karena dia harus X. Oke? Nah, setelah itu baru ini adalah E. Ini E. Karena sudah sama ya, berarti E atau sebelum ke sini bentuk umumnya adalah limit X menuju tak berhingga untuk 1 plus 1 per 3X per min 2 pangkat 3X per min 2 dipangkatkan limit X menuju tak berhingga min 2/3 gitu ya. Berarti jawabannya adalah E pangkat min 2/3. Atau 1 per E pangkat 2/3 atau 1 per akar pangkat 3 dari E kuadrat. Gitu ya. Bisa ngerti ya? Oke, itu dulu untuk limit tak berhingga fungsi aljabar. Nanti kita lanjutkan limit fungsi tak berhingga untuk fungsi trigonometri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa
subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.